Selamat datang di video tutorial Tata Cara Kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM. Kita akan mempelajari bagian kedua modul keempat, yaitu tentang penjelasan dan isi perjanjian kerjasama, pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan. Mari kita mulai pembelajaran kita. Perjanjian kerjasama penting karena menjadi acuan kerjasama penyelenggaraan SPAM yang dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian ini adalah perjanjian memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dapat beragam, tergantung dari lingkup dan bentuk kerjasama, serta bentuk kepengusahaan. Untuk menghindarkan kesalahpahaman para pihak, di bagian depan diuraikan pengertian, definisi, dan istilah yang dipakai. Pengaturan substansi dalam perjanjian seyogianya rinci dan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Persyaratan minimum isi perjanjian agar memperhatikan Permen Bappenas nomor 4/2015 serta Kaidah Umum Penyusunan Perjanjian. Isi dari perjanjian kerjasama sesuai Permen Bappenas nomor 4/2015 paling kurang berisi 1. Lingkup pekerjaan 2. Jangka waktu 3. Jaminan pelaksanaan 4. Tarif dan mekanisme penyesuaiannya 5. Hak dan kewajiban termasuk alokasi resiko 6. Standar kinerja pelayanan 7. Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial 8. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian 9. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama 10. Status kepemilikan aset 11. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase atau pengadilan. 12. Mekanisme pengawasan kinerja badan usaha pelaksana dalam melaksanakan pengadaan. 13. Mekanisme perubahan pekerjaan dan atau layanan. 14. Mekanisme hak pengambil alihan oleh pemerintah dan pemberi pinjaman. 15. Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada PJPK. 16. Pengembalian aset infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada PJPK. 17. Keadaan memaksa, force majeure. 18. Pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu bahasa Indonesia, atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai terjemahan resmi atau official translation, serta menggunakan bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia. 20. Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dan 21. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia. Jika butir-butir perjanjian telah disepakati, perjanjian tersebut ditandatangani untuk membuatnya berlaku efektif. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pemenang lelang harus mendirikan badan usaha pelaksana yang akan menandatangani perjanjian KPBU. 2. Badan usaha pelaksana harus telah didirikan secara sah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya surat penetapan pemenang lelang oleh PJPK. 3. Perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana selambat-lambatnya 40 hari kerja setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana. 4. Perjanjian KPBU mengatur ketentuan mengenai manajemen pelaksanaan KPBU. Manajemen pelaksanaan KPBU dilakukan pada 4 masa,
yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan masa berakhirnya perjanjian KPBU. 5. Perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak. 6. Pemenuhan pembiayaan financial close bukan merupakan persyaratan pendahuluan agar perjanjian KPBU menjadi efektif. 7. PJPK akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa perjanjian KPBU telah berlaku efektif. Terkait pemenuhan pembiayaan financial close yang bersumber dari pinjaman, dinyatakan telah terlaksana apabila perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU telah ditandatangani dan sebagian pinjaman boleh dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi. Pemenuhan pembiayaan harus tercapai paling lambat 12 bulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani. Dalam hal pemenuhan pembiayaan belum terpenuhi dalam jangka waktu tersebut dan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana atau BUP, maka jangka waktu pemenuhan pembiayaan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dan setiap perpanjangan diberi waktu paling lama 6 bulan. Demikian bagian kedua dari modul ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait modul 4, silahkan membuka website BPP Spam. Sampai jumpa di modul berikutnya.